Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la syarika lahu fil uluhiyyah, al-hayyul qayyum 'alal abadiyyah, al-awwalil akhiri min ghairi bidayah, az-zahiril batini min ghairi nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu li izhaqil batil adagana al-jahiliyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi afdal salati wa akmal tahiyat. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang sungguh begitu banyak dan tidak sanggup kita untuk menghitungnya kalau kita sebut satu demi satu. Nah, semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan atau diberikan, dicurahkan kepada kita umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian rasanya tidak ada alasan bagi kita, umat yang disebut-sebut khairul ummatin, umat yang disebut-sebut ummatan wasatoh, untuk tidak memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang sudah diberikan kepada kita luar biasa, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sebaliknya, kalau sampai kita tidak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pilihan. Di situ disebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Berarti pilihannya cuma satu. Kalau tidak mau bersyukur, berarti kita termasuk orang yang kufur nikmat. Nauzubillah min dzalik. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, semoga kita pada hari Jumat ini termasuk hamba-hamba Allah yang penuh syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita digolongkan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang sangat singkat ini, marilah kita coba melihat ada salah satu dari surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, di mana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tentu concern kita di sini masalah yang disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, itu yang berkaitan langsung dengan kita, mati dan hidup. Dalam kaitan ini ada hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan satu hadis yang diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati
hatta yus'ala an arba'in. Nanti pada hari kiamat ketika kita menunggu panggilan untuk dihisab, maka kaki kita tidak akan bergeser sedikit pun dari tempat kita berdiri, makom kita, sebelum kita mempertanggungjawabkan 4 hal. Itu yang disebutkan dalam hadis yang disampaikan tadi oleh Muaz bin Jabal. Apa yang 4 itu? Tentu semuanya yang berkaitan dengan diri kita. Yang pertama adalah an umrihi, tentang umurnya. Fima, umur kita yang Allah berikan kepada kita. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, dan seterusnya. Itulah kisaran daripada umat Rasulullah SAW, karena beliau sendiri wafat di usia 60 tahunan. Maka hal tersebut sudah merupakan satu titik puncak daripada umur hamba Allah, wabil khusus umatnya Rasulullah SAW. Itu akan ditanya, yang diberikan umur 40 atau 50 atau 60 dan seterusnya, dipakai untuk apa saja itu umur yang Allah anugerahkan kepada kita. Barangkali perlu kita mawas diri dan perlu kita selalu menghitung apa saja perbuatan, apa saja amal yang telah kita perbuat dalam rangka persiapan kita untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan nanti di hari akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Jadi dihabiskan untuk apa saja. Kita boleh nanti teliti satu demi satu. Mulai dari usia kita remaja, kemudian usia dewasa, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Dan kita berharap sampai usia kita yang cukup sepuh sehingga kita betul-betul bisa memperoleh amal yang lebih banyak daripada amal yang sekarang sudah kita peroleh. Kemudian yang kedua disebutkan di sana anjasadihi fi ma'abla, badan kita yang Allah anugerahkan. Ini merupakan rezeki yang Allah berikan yang sangat bagus, yaitu diberi kita badan. Nah, badan kita ini sampai rusak itu kita gunakan untuk apa saja. Dari mulai remaja, sedang manis-manisnya, kemudian dewasa, sedang gagah-gagahnya, sampai dengan kita memasuki usia-usia sepuh, bahkan usia uzur. Itu perlu kita lihat. Karena ini merupakan bagian daripada anugerah Allah yang Allah sampaikan kepada kita, yang perlu kita syukuri dan perlu kita lihat. Cara bersyukurinya bagaimana? Jasad yang Allah berikan ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang an ilmihi ma amila bihi, tentang ilmu yang Allah berikan kepada kita. Barangkali kita kalau bicara soal ilmu banyak hal. Pertama mungkin kalau kita terapkan dalam kehidupan kita di dunia ini, di dunia modern sekarang, selalu itu menjadi patokan pendidikan. Pendidikan kita sampai di mana dan apa saja yang sudah kita lakukan, sebetulnya bukan itu target atau tujuan daripada pertanyaan tentang ilmunya. Tapi ilmu yang kita peroleh sedikit ataupun banyak itu tidak menjadi ukuran. Nanti malaikat yang bertanya tentang ilmu kita, ilmu yang kita peroleh itu ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban, digunakan untuk apa saja. Malaikat tidak akan bertanya tentang kamu tamatan dari mana, setelah sekolah menengah atas lalu masuk perguruan tinggi mana, lalu setelah itu masuk kemana lagi, lalu dapat gelar sarjana apa. Tidak itu yang ditanyakan. Kalau itu adalah untuk persiapan kita hidup di dunia, apakah caleg, apakah apa yang mau bekerja, barangkali itu yang ditanya. Tapi dalam hal ini
Allah hanya ingin tahu ilmu yang kita peroleh. Ilmu sholat yang sudah kita pelajari, sudah sampai di mana kita amalkan. Betulkah sudah sholat kita, bagaimana cara rukuk kita, bagaimana cara sujud kita, dan seterusnya. Itu tentu diajarkan dalam pengkajian ilmu fikih dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah an-malihi, tentang hartanya. Kembali lagi di sini yang ditanya nanti bukan hartanya itu berapa nilainya. Seperti sekarang barangkali ada kita dengar para pejabat diminta laporan harta kekayaan yang dia miliki. Bukan itu, malaikat tidak perlu itu. Yang ditanya ini harta yang kamu peroleh dikit ataupun banyak, itu diperolehnya dari mana? Dengan cara apa? Lalu digunakan untuk apa? Gitu. Nah inilah yang barangkali untuk kita tidak terlalu sulit dan cukup sederhana kita amalkan yang 4 itu yang disampaikan oleh sahabat Mu'az bin Jabal yang beliau terima dari Rasulullah SAW. Banyak lagi tentunya hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut dan ada lagi cabangnya, dan itu adalah bagian daripada pribadi manusia. Barangkali kita pernah membaca sebuah buku atau melihat judulnya saja. Ada buku yang dikarang dengan judul Manusia Makhluk Multidimensional. Dan itu banyak sekali. Tentunya kita juga sudah memahami, sepintas kita dengar aja sudah terbayang. Karena terlalu banyak ya, yang ada di dalam diri kita manusia, khususnya dalam hal ini kita sebagai atau selaku umat Islam yang Allah telah berikan anugerahkan kepada kita. Dan semua tadi itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang patut dan wajib kita syukuri dengan cara melaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Saya kira demikian, mudah-mudahan khotbah yang singkat ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah khaliqil anam wa hakimil hukam wa ja'ilin nuri wa zulam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah bil jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi syara'il Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fi ma amara wa tahu amma nahaa anhu wa hasar. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi binafsi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati al-qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin warḍallahumma ala ashabihi wa qurabati wa azwaji dzurriyyati ajma'in khususan al-fakhril jali sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin wansur juyushal muslimin wa asakirul muwahhidin wa ahlikil kafartal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan wa ansuril muslimina fi Palestin wa masik jam'al israiliyan masqan syadida.
Allahumma aslih man fi sulahihi sulahul muslimin wa ahlik man fi halakihi sulahul muslimin. Ya muhawwilal hawl hawwil halana ila ahsani hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.